Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini benar-benar tugas daripada buzzer-buzzer rupiah ini, anispopia. Sampai ada ungkapan berapapun biayanya, yang penting Anies yang harus dihabisi. Nah, ini. Jadi seperti itu, berapapun biayanya. Kenapa? Karena Indonesia sudah dikuasai oligarki. Dan oligarki itu sudah siap, ya kan? Uangnya itu tidak ada, apa istilahnya itu? Tidak ada nomornya. Apa, tidak ada seri. Jadi seperti itu. Sampai seperti itu. Berapapun biayanya. Yang penting Anies dihabisi. Nah, ini. Bahkan akhirnya kan terbongkar juga dari pengacaranya Pak siapa itu? Pak Komarudin Simanjuntak. Ada 300 triliun yang disiapkan untuk menghabisi Anies Baswedan. Jadi ini membuli ulama, Islamofobia, mendukung koruptor, adu domba anak bangsa, menghina Islam. Ya, dia sangat pro terhadap oligarki dan mafia tanah, mendukung prostitusi, ya, mendukung eksekusi ilegal, mendukung perjudian, miras, dan sebagainya. Ini tugasnya. Buzzer-buzzer rupiah ini. Nah, ini. Jadi makanya ini era politik post-truth. Seperti itu. Ini darurat kebohongan dan kezaliman. Bahkan sampai Direktur Deradikalisasi BNPT, Profesor Irfan Idris. Dia katakan, kalau ada orang tua ngajari anak ngaji dan sholat, itu masuk stigma Islam radikal. Coba. Padahal Profesor Irfan Idris ini Muslim. Coba Bapak Ibu lihat dahinya itu. Ya kan? Jidatnya hitam. Ya kan? Saya kira dia orang sholat, ya kan? Tapi karena ini tadi, dia sebagai Direktur Deradikalisasi BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dia katakan, dia memberikan statement, bahwa ngajari anak, kalau ada orang tua ngajari anak ngaji dan sholat, itu masuk kategori Islam radikal. Konotasinya jelek, Pak, negatif. Gitu. Ya kan? Bahkan sampai kotak amal pun, kotak amal, itu diberikan stigma ini proses menuju terorisme. Kotak amal. Ya kotak amal di dalam masjid itu. Itu merupakan proses menuju terorisme. Sampai seperti itu. Jadi benar-benar umat Islam di Indonesia ini ya kalau istilah orang Jawa, lagi digodok di kawah Condro Timuko. Jadi benar-benar direndahkan betul. Ya kan? Ya. Inilah yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, John Pilger, ini wartawan dari Australia. Jadi korban terbesar terorisme itu adalah umat Islam. Hakikatnya tidak ada perang melawan terorisme, itu tidak ada. Yang ada itu perang menggunakan alasan terorisme. Itu yang benar. Jadi akhirnya umat Islam tahap demi tahap paham. Jadi rezim ini bersembunyi di balik narasi radikalisme, terorisme, intoleran dan sebagainya. Bahkan tokoh Papua yaitu Pak Chris Wamia itu ya. Jadi masalah utama negara ini adalah ekonomi hancur, korupsi merajalela, menggurita, dan dikuasai oleh oligarki. Ini sudah benar-benar mencengkram betul di Indonesia. Nah, ini ditutup dengan stigma, dengan gerakan Islamofobia. Yaitu memproyeksikan Islam seperti hantu yang menakutkan. Nah, itu untuk menutupi tadi. Jadi seperti itu. Wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Dan akhirnya, tahap demi tahap, ternyata
apa yang dijanjikan oleh Allah. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Wa kana haqqan alina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, menolong, membela, memenangkan golongan mukmin. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Akhirnya, tahap demi tahap, walaupun secara formal, ya, tokoh-tokoh formal, seperti Pak Yusuf Kalla, setelah beliau tidak menjabat lagi waktu itu, menyoroti tentang Pilpres 2019. Beliau memberikan statement di media, jika KPU jujur, masyarakat akan tenang. Bahkan Pak MS Ka'ban, ya, mantan Menteri Kehutanan waktu itu, ya, Kehutanan, ya, itu beliau mengingatkan kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Apakah KPU mengira Allah Subhanahu wa taala lengah dengan apa yang dilakukan oleh KPU, ya, Komisi Pemilihan Umum di Indonesia ini? Ini hanya masalah waktu. Dan KPU jangan kaget kalau Allah sudah kun fayakun. Ada waktunya. Ya. Makanya seringkali saya sampaikan, umat Islam di Indonesia kewajibannya apa? Ati Allah wa ati'ur. Berjuang. Ya. Untuk menghadapi kezaliman, itu sudah hak. Untuk menghadapi kezaliman, kita disuruh berjuang saja. Natijanya, hasilnya, nanti Allah yang punya hak. Makanya kenapa Nabiullah Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala taat dan istiqomah. Dan Allah belum pernah memerintahkan pada Nabiullah Musa alaihissalam untuk membunuh Fir'aun. Tidak pernah. Dan itu tidak pernah kita ketemukan baik dalam ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Tidak ketemu. Ternyata untuk menghabisi Fir'aun itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Akhirnya makar Allah mulai berjalan di Indonesia. Sehingga akhirnya Ketua KPU Pak Arief Budiman dipecat setelah diputuskan oleh DKPP, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia. Ini masih mendingan ini, Pak, ya kan? Daripada Pilpres 2014. Ya kan? Daripada pemilu 2014. Kalau pemilu 2014 Pak Husni Kamil Malik dibunuh. Kenapa? Beliau mau mengungkap kecurangan. Itu 1 jam sebelum meninggal, itu masih diskusi dengan Profesor Rias Rasyid. Ya, Rias Rasyid. Masih diskusi. Tidak tahunya setelah itu membiru. Dan keluarga tidak boleh melakukan otopsi. Tidak boleh. Diracun. Itu ketua KPU yang pemilu 2014. Kalau sekarang masih mendingan, ya, dipecat gitu aja. Ya, walaupun pakai kardus, ya. Dan kardusnya digembok lagi. Ini tidak logik, Pak, itu, Pak. Sudah kardus suruh gembok gitu. Yuk kardus suruh gembok itu tidak logik, Pak. Kita sudah paham itu akan dijadikan untuk pintu untuk kecurangan. Ya kan? Jadi kecurangannya terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Akhirnya Allah bongkar. Ya kan? Kita baru tahu akhirnya. Jadi ternyata Pilpres 2019 itu pendanaannya, ya kan, itu dikumpulkan ketika Jenderal Tito Karnavian menjadi Kapolri. Jadi ternyata, ya, itu sudah dimulai. Makanya kenapa di kalangan di media itu banyak pengamat menulis, ya, ini pengamat ya, menulis bukan dari saya, pengamat menulis ada 3 dosa Bapak Jenderal Tito Karnavian.
Dosa yang pertama yaitu membentuk Satgasus Merah Putih yang dipimpin oleh Jenderal Sambo. Ya kan? Itu 2019 ketika Tito jadi Kapolri. Kemudian dosa yang kedua yaitu menarik Polri, ya, itu tidak lagi sebagai wasit, tapi sebagai pemain. Nah, kira-kira kalau sepak bola wasitnya jadi pemain, ya tambah rusak. Jadi seperti itu. Ini dosa yang kedua. Kemudian dosa yang ketiga yaitu pelanggaran HAM. Ini. Jadi ternyata waktu konsorsium 303 ini, jadi waktu Kapolri Satgasus Merah Putih ini mengumpulkan dana judi untuk memenangkan Pilpres 2019. Terbongkar akhirnya. Bahkan akhirnya wawancara majalah Tempo, ya kan? Ini benar-benar dibuka, diungkap. Jadi konsorsium 303 ini benar. Ya, benar, itu nyata. Itu. Ya. Nah, akhirnya terbongkar juga. Ternyata untuk Pilpres 2024 itu sudah disiapkan. Jadi makar Allah lebih dahsyat. 2024 sudah dibongkar oleh Allah 2022. Allah bongkar. Lewat Jenderal Sambo. Nah, ini. Jadi maka Allahu Akbar. Jadi ini ibrah yang bisa kita ambil apa? Ternyata Allah masih cinta kepada umat Islam di Indonesia ini. Allah masih cinta kepada umat Islam di Indonesia ini. Kenapa? Masih banyak ulama-ulama yang ikhlas. Masih banyak tokoh-tokoh ulama yang ikhlas. Yang malam hari dia mohon tawajuh kepada Allah. Mohon kepada Allah. Selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini doa-doanya para ulama-ulama yang ikhlas. Apa ulama langit gitu. Yang gak pernah terkenal di permukaan. Ya kan? Tapi ini ada ulama-ulama khos. Apa ulama-ulama langit itu. Ulama-ulama khos. Yang gak pernah terkenal di permukaan. Tapi Masya Allah, takarubnya kepada Allah tinggi. Sehingga akhirnya Allah dengar. Allah selamatkan. Sebelum 2024, 2022, Allah sudah mengungkap tentang rekayasa ini. Ya. Jadi benar-benar itu terbongkar 2024. Jadi ternyata proyek 2024 ini terbongkar sejak terungkapnya kasus Sambo. Jadi calon presiden oligarki itu sudah disiapkan untuk 2024. Makanya jangan kaget. Setiap kali Dr. Rizal Ramli memberikan statement, itu beliau ngomong, siapa pemimpin Indonesia 2024 itu sudah di kantongnya oligarki. Itu sudah. Seringkali beliau sampaikan seperti itu. Ya kan? Tapi akhirnya terbongkar lewat Sambo. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh Dr. Rizal Ramli. Gitu. Bahkan siapa Kapolri 2024 itu yang disiapkan adalah Sambo. Ini terbongkar. Inilah makar Allah lebih dahsyat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nggak usah saya rinci, tambah sumpek nanti. Ya. Jadi benar-benar mafia, ya. Jadi benar-benar mafianya ini luar biasa, dahsyat. Ya, ya. Baik itu kartel narkoba, jaringan internasional, perjudian, prostitusi, miras, ya, bahkan barang-barang ilegal dan sebagainya. Bahkan sampai itu yang siapa tokoh bandar narkoba yang tobat itu Ferdi Budiman, ya, ya Ferdi Budiman itu, ya kan? Itu sampai dia mengatakan, saya sudah store 450 miliar ke Badan Narkotika Nasional. Saya sudah store 90 miliar ke pejabat polisi. Tapi masih ditangkap. Nah ini pengakuan jujur seorang bandar narkoba yang taubat itu. Sebelum dieksekusi mati. Ferdi Budiman.
Dia sudah store. Berarti kan ini kan sudah luar biasa. Mafianya luar biasa. Negara ini akan hancur binasa jika perwira main kartel narkoba. Ini pemain-pemainnya. Sehingga akhirnya kita bisa melihat Allah ungkap, ya kan? Sampai akhirnya ketika peristiwa korupsi yang melibatkan Kejaksaan Agung, ya, kemudian ditangani oleh Sambo, Jenderal Sambo, beres. Dengan alasan, ya, kebakaran itu karena puntung rokok seorang tukang. Jadi puntung rokok itu bisa membakar gedung Kejaksaan Agung yang betonnya itu luar biasa itu, ya kan? Masuk akal enggak kira-kira? Enggak logik, Pak. Enggak logik itu. Itu hanya alasan. Ada kesengajaan. Itu. Ada kesengajaan. Kemudian sampai kepada peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50, yaitu itu Jenderal Sambo mengerahkan 30 anggota Propam agar kepolisian bebas dari delik hukum. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Bebas enggak? Bebas. Tidak. Yang yang sudah dijadikan tersangka bebas di pengadilan. Ya ini berhasil. Jenderal Sambo berhasil. Jadi kasus Kejaksaan Agung berhasil, kasus pembantaian 6 laskar FPI berhasil, tapi begitu mengenai kasus dirinya gagal. Allah yang punya makar. Ya kan? Allah yang punya makar. Ketika dia melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, ya kan? Gagal. Dan itu melibatkan 83 anggota Polri yang pangkatnya tinggi. Dan itu pun Mabes Polri masih menyebut itu pelanggaran kode etik. Nah, kalau pelanggaran kode etik itu kan biasanya oknum, ya kan? Nah, kalau 83 itu masuk disebut oknum. Gerombolan itu, Pak. Bukan oknum lagi itu sudah. Dan itu melibatkan, ya Allah, luar biasa itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan tidak tanggung-tanggung sampai Kompolnas, Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto ikut memberikan berita hoax, ya kan? Ngarang bahwa itu adalah pemerkosaan. Pemerkosaan. Jadi ngarang narasinya ngarang. Sampai PPATK juga, ya itu coba kita lihat. Begitu kasus kezaliman terhadap Habib Rizik Syihab, PPATK langsung memblokir rekening Habib Rizik, semua keluarga sampai anak-anaknya diblokir semuanya. Lembaganya dibubarkan dan sebagainya, ya kan? Nah ini. Tapi begitu yang ini sudah jelas-jelas ini menghancurkan negara, PPATK diam 1000 bahasa. Ini yang terjadi, ini realita mafia sudah. Ya. Jadi di dalam negara ini dibangun geng kejahatan di dalam negara ini. Ya. Naudzubillah min dzalik. Allah bongkar semuanya. Jadi ini hikmahnya. Ya. Allah ungkap semuanya. Akhirnya Jenderal Ferdi Sambo dijadikan tersangka. Bahkan diberhentikan secara tidak hormat, ya, oleh Kapolri. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, saat FPI dibubarkan oleh Pak Mahfud MD sebagai Kementerian Polhukam, itu banjir karangan bunga di kantor Menko Polhukam. Ya. Karangan bunga banyak sekali. Tapi begitu Kapolri membubarkan Satgasus Merah Putih yang dipimpin oleh Sambo ini, ya kan, Jenderal Sambo diberhentikan secara tidak hormat, tidak ada satu karangan bunga pun di Kapolri, di kantor Kapolri, di Mabes Polri, tidak ada. Berarti, ya kan, oligarki ini, ya kan, berarti ini yang bermain oligarki.
Jadi kalau FPI dibubarkan, itu sangat menguntungkan bagi mafia dan bagi oligarki. Kenapa? Itu musuhnya oligarki. Makanya benar Dr. Sahgan dan Nainggolan, dosen ilmu politik Universitas Indonesia ketika di sebuah masjid di Jakarta. Satu-satunya orang yang paling ditakuti oleh Cina dan Sembilan Naga atau oligarki, itu adalah Habib Rizik Syihab. Langsung Bareskrim Mabes Polri langsung nangkap Dr. Sahgan dan Nainggolan. Diancam 6 tahun penjara. Hanya ngomong satu-satunya orang yang paling ditakuti oleh Cina dan Sembilan Naga itu Habib Rizik. Langsung ditangkap oleh Mabes Polri. Dan diancam 6 tahun penjara. Ini Dr. Sahgan dan Nainggolan. Jadi ini dari sini kita bisa melihat. Tidak adil Satgasus hanya sekedar dibubarkan. Publik mendesak untuk mengusut tuntas aliran dananya. Kemana-mana ini. Artinya kan aliran dananya ini ngalir kemana-mana. Ini harus diusut. Harus dipertanggungjawabkan di depan hukum. Tidak hanya sekedar dibubarkan. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kenapa Polri kok bermusuhan dengan FPI? Kenapa? Akhirnya sekarang masyarakat, publik sekarang paham. Oh ternyata Polri ini sarangnya ini tadi. Ada geng kejahatan. Istilah Pak Mahfud MD, ada mabes di dalam mabes. Nah, itu. Jadi semua aktivitas FPI dibubarkan. Karena apa? Takut bisnisnya, jaringan mafia ini diusik oleh FPI. Karena satu-satunya ormas Islam yang bergerak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang berani adalah FPI. Kalau dulu zaman Orde Lama, pada saat akhir pemerintahan Soekarno, yang waktu itu era komunisme, itu musuhnya Masyumi dan HMI, ya kan? Yang dibubarkan Masyumi dan HMI. Nah kalau sekarang FPI, ya kan? Nah, itu musuhnya. Jadi sejarah berulang. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnati tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah mengabarkan sejarah itu akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Jadi seperti itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi akhirnya sekarang umat Islam menuntut keadilan. Sebagaimana dalam sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya ini keadilan hukum. Diminta oleh umat Islam di seluruh Indonesia. Ini bukan soal agama. Ini bukan soal suku. Ini bukan soal status. Tapi ini soal kemanusiaan. Dan ini soal keadilan. Jadi karena apa yang kami suarakan saat ini adalah keadilan. Baik kematian Brigadir Joshua dan 6 saudara kita anggota Laskar FPI. Ini. Jadi seperti ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Sehingga akhirnya Pak Amin Rais ya meluruskan statement Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Jadi benar-benar Pak Amin Rais mengoreksi, Profesor Amin Rais mengoreksi. Jadi benar-benar kejadian di kilometer 50 pembantaian terhadap 6 Laskar FPI ini lebih sadis daripada pembunuhan Brigadir Joshua. Lebih sadis lagi. Ini. Makanya Profesor Amin Rais minta agar diungkap kembali. Ya kan? Akhirnya ada gayung bersambut, Kapolri menyebut cari novum baru. Ya kan? Cari novum baru. Dan umat Islam sudah menyampaikan. Ini novum baru sudah. Tinggal sekarang berani enggak Kapolri melakukan tindakan. Nah, akhirnya merambat kemana-mana. Ya kan? Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya rakyat, terutama kaum muslimin, akhirnya ternyata ketika demo yang dilakukan mahasiswa itu ada 5 ribuan. Ya, ketika demo mahasiswa buruh dan semua rakyat Indonesia menolak undang-undang Omnibus Law, gitu ya, itu
ternyata 5.000-an demonstran itu ditangkap oleh Satgasus yang dipimpin oleh Jenderal Sambo. Sehingga akhirnya beberapa kalangan minta kasus chat mesum Habib Rizik Syihab itu harus diungkap. Kenapa? Itu kan palsu. Itu pelecehan terhadap ulama. Ternyata itu yang membuat itu pemuda Cina Surabaya, Philip Jung. Gitu. Ya. Itu yang bikin. Dan itu dibongkar oleh pakar IT ITB, Bapak Insinyur Hermansyah ketika di stasiun televisi TV One. Ya kan? Ya kan? Sampai akhirnya beliau dihabisi kan di jalan tol itu, Pak Insinyur Hermansyah, oleh preman-preman yang sudah disiapkan. Ya. Kemudian kasus para aktivis, ini kalau bisa dibuka semuanya ini, Pak. Jadi bahkan sampai tewasnya 800 petugas KPPS, ya kan? Dan kecurangan-kecurangan pemilu jadi harus diungkap itu. Ya. Bahkan sampai pengacara Brigadir Yosua ini Pak Komarudin Simanjuntak, beliau mengatakan ternyata Dirut BUMN Taspen Ignatius Kosasih itu, ya kan, Pak Ignatius Kosasih, ya, itu ternyata dipercaya untuk mengelola dana untuk Pilpres 2024 itu 300 triliun, luar biasa itu, ya kan, luar biasa. Jadi diungkap, akhirnya, jadi ini bahkan akhirnya sudah mulai. Kita bisa menyaksikan. Sekarang mulai kalau bahasa Jawa, cakot mencakot, gigit menggigit. Akhirnya Kadif Humas Mabes Polri mulai menggigit. Langsung mengumumkan perwira tinggi Polri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sehingga tidak cukup hanya diberhentikan oleh Kapolri. Nah, berarti ini sudah melibatkan, ini sudah mulai gigit menggigit, Pak. Sudah mulai gigit menggigit ini sudah. Makanya benar salah dari dosen UI, dari pakar militer dari dosen UI, satu-satunya ya negara-negara di seluruh dunia ini di mana Polri di bawah presiden itu cuma ada di Indonesia, Pak. Dunia ini cuma ada di Indonesia. Ya. Karena rata-rata di seluruh dunia Polri itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Cuma ada di Indonesia di bawah Presiden. Nah, akhirnya endingnya sudah mulai gigit menggigit ini. Nah, kira-kira ujung-ujungnya apa kira-kira? Akhirnya mulai diungkap. Banyak tokoh-tokoh minta membatalkan peraturan Presiden nomor 54 tahun 2022 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi tokoh-tokoh nasional minta kembalikan pada Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang tugas TNI. Karena kerusakan institusi Polri ini akibat kebijakan Presiden yang salah. Ini. Jadi ini akhirnya benar-benar terungkap. Di balik ini ada benar-benar dahsyat sekali. Ada perselingkuhan Presiden dengan Polri. Ini yang menyebabkan kewenangan dan kekuasaan Polri bukan terkendali, malah menjadi liar. Konkretnya, Bapak Ibu bisa lihat anggaran Polri tahun 2014 itu 44 triliun. Ya. Kemudian anggaran RAPBN 2023 107,7 triliun. Dalam 9 tahun naik 2,5 kali. Sementara anggaran Kemenhan, Kementerian Pertahanan, itu 2014 86,2 triliun. 2023 itu 131,9 triliun. Kalau tadi 107,7 triliun itu untuk Polri sendiri. Tapi kalau 131,9 triliun Kemenhan itu dibagi 5, Pak. Dibagi Kemenhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara.
Jadi seperti itu. Jadi 131,9 triliun itu untuk 5. Sementara 107,7 triliun itu hanya untuk Polri saja. Dari sinilah akhirnya tokoh-tokoh nasional menyebut ini Polri dianak emaskan. Ya kan? Dianak emaskan. Sehingga akhirnya ketika saya diskusi di Masjid Ramadan, ba'da kuliah subuh dengan beberapa guru besar Universitas Brawijaya, Ustadz Andri, porsi sekarang TNI Polri itu 1:3, Pak. Jadi TNI dan Polri itu 1:3. Jadi sekarang Polri 3, TNI 1. Makanya persenjataan paling canggih itu bukan milik TNI, tapi milik Polri. Nah, ini. Jadi makanya kenapa tokoh-tokoh nasional meminta kembali ke Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang tugas TNI. Ini. Kenapa? Ini untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi ini ada kesalahan. Dan akhirnya yang berani bicara adalah Profesor Amin Rais. Ya kan? Kepercayaan masyarakat kepada Polri menurun imbas daripada kasus Sambo. Dan Pak Amin Rais memberikan wasiat sebelum saya meninggal dunia. Pak Amin Rais memberikan wasiat. Saya minta kepada Presiden untuk cepat putar haluan agar Indonesia selamat. Cepat putar haluan. Kenapa? Ini sudah benar-benar ini sudah emergensi, sudah notok sudah ini. Berbahaya, danger, sudah danger. Kata Pak Amin Rais ini sudah danger. Beliau memberikan wasiat saya sebelum saya meninggal dunia. Saya sudah memberi wasiat kepada Presiden. Segera putar haluan. Putar haluan. Agar Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini selamat. Kenapa? Cengkraman imperialisme Cina itu sangat dahsyat di semua lini sudah. Ini yang diungkap oleh Profesor Amin Rais. Ya. Bahkan Jepang yang pernah menjajah Indonesia 3,5 tahun, itu memberikan warning, Indonesia hati-hati terhadap cengkraman imperialisme Cina. Ini Jepang sudah memberikan warning. Bahkan pakar intelijen dunia, pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole, itu sudah melakukan riset. Ya kan? Dan itu bahkan sudah dibukukan. Indonesia itu diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Akan terjadi bencana geopolitik. Jadi akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik? Artinya apa? Indonesia sudah tidak lagi punya kedaulatan. Sudah dikuasai oleh Cina. Sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indo-Cina. Itu hasil riset. Bahkan mantan Panglima TNI, 2 mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dan Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, langsung merespon hasil riset 2 pakar intelijen dunia, 2 pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole itu. Kata beliau, 2 mantan Panglima TNI ini bisa lebih cepat daripada 2030. Ini. Jadi benar-benar ini danger. Makanya sampai Dr. Faisal Basri, ayo pemuda-pemudi Indonesia, pemuda Indonesia, bersuaralah. Bersuaralah. Karena kalian yang akan menjadi nanti akan memimpin Indonesia. Bersuaralah sebelum Indonesia hancur. Ini tokoh-tokoh sudah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya, ya inilah akhirnya. Karena sudah terjadi gigit-menggigit. Akhirnya Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam minta kepada rakyat Indonesia untuk memaafkan geng Sambo. Kenapa? Karena ini tadi sudah menggigit, Pak. Sudah gigit-menggigit. Nah kalau sudah gigit-menggigit, ini implikasinya besar loh ini, Pak. Melibatkan semuanya. Akhirnya puncaknya Profesor Mahfud MD
minta kepada rakyat Indonesia untuk memaafkan geng Sambo. Karena sudah menggigit. Sampai akhirnya Kapolri dia curhat. Kapolri curhat. Kenapa? Penyidik geng Sambo, penyidik mafia Sambo ini itu dalam ancaman dan tekanan. Kenapa? Mafia yang dibangun oleh Sambo ini sudah begitu kuat. Jadi penyidiknya saja sudah terancam, sudah tertekan. Jadi seperti itu. Selamatkan Indonesia. Ya. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, walaupun kita diberikan warning oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alikumul umamu min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu, kata Rasulullah, saling mengajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segala arah, dari segenap arah, dari segala arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian, kata Rasulullah, seperti makanan di atas nampan atau di atas mangkok, ya di atas mangkok yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Ini bahasa kinayah, ya kan? Ya. Ini bahasa kinayah, kiasan perumpamaan. Ya. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yauma idin. Ya Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Jumlah kami sedikit? Lah, tidak. Bal antum yauma idin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ka kutsa'itsail. Tapi kualitasmu seperti buih. Apa? Kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan. Jadi ulama-ulama hadis ketika menafsirkan hadis ini bukan justifikasi, tapi ini warning. Hadis ini warning, peringatan. Jangan sampai umat Islam punya kualitas seperti buih. Manakala umat Islam ini punya kualitas seperti buih, tidak punya prinsip tadi, Rasulullah memberikan warning, peringatan yang cukup keras. Walayantaji'annallah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir itu. Allah akan cabut. Walayaktifannallah fi qulubikumul wahan. Dan Allah akan campakkan al-wahan itu di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mad wahan? Apa yang dimaksud al-wahan? Qala, Rasulullah memberikan jawaban, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, ini sudah menghinggap di hati-hati kaum muslimin, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan cabut rasa takut dari orang-orang kafir itu. Dan kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Ini gambarannya sampai seperti itu. Tapi apakah Rasulullah membiarkan kondisi umat seperti itu? Tidak. Rasulullah memberikan solusi syar'i. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayyatum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bil jar'i wa taraktumul jihad, salatullahu alaikum dulla la yandu hatta tarji' ila dinikum." Ini rawahu Abu Dawud. Hadis sahih rawahu Abu Dawud. Idza tabayyatum bil 'ainah. Jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-'inah, itu salah satu sistem riba. Wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bi jar'i. Ini bahasa kinayah, kiasan. Kalian pegang ekor-ekor sapi, kalian ridho dengan bercocok tanam. Itu artinya, ulama-ulama hadis menafsirkan, artinya jika umat Islam muamalahnya dengan sistem riba, jika umat Islam sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad fisabilillah, jika umat Islam meninggalkan al-jihad fisabilillah, salatullah alaikum dullah, maka Allah akan mencabut, Allah akan menurunkan kehinaan. Allah akan menurunkan kehinaan di tengah-tengah umat ini. La yanju syai'a. Sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu. Hatta tarji' ila dinikum. Hingga kalian kembali kepada agama kalian. Hingga kalian kembali kepada ad-dinul haq. Yaitu ad-dinul Islam. Nah, ulama-ulama hadis, sebagian ulama hadis menafsirkan hatta tarji' ila dinikum itu maknanya hingga umat Islam bangkit semangat jihadnya, baru Allah cabut kehinaan itu di tengah-tengah umat Islam ini. Seperti itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah.
Jadi kalau umat Islam ini bangkit semangat jihadnya, Allah akan cabut kehinaan yang selama ini benar-benar dirasakan oleh kaum muslimin seluruh Indonesia. Benar-benar kaum muslimin diperhinakan. Ya. Kalau kepingin bangkit itu, kalau kepingin dicabut dari kehinaan itu, bangkitlah semangat jihad kita. Ya. Dari itulah solusi syar'i yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira gitu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sudah masuk Isya? Sudah? Oh ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mendapatkan ridho dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah selamatkan Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan, dan mudah-mudahan cita-cita pendiri negara Republik Indonesia ini, yaitu menjadikan Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.